Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian ahad subuh Masjid Quba yang insyaallah pada pagi yang mulia ini mudah-mudahan segala bentuk niat kita, bentuk ketaatan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab Allah ampuni segala dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kita nikmat sehat, panjang umur. Karena ini modal utama kita untuk ibadah kepada Allah. Dengan kesehatan kita bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Dengan kesehatan kita bisa bersedekah, kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas sehari-hari. Bahkan dengan kesehatan pun manusia bisa maksiat kepada Allah. Ini modal kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi manusia dari Allah a'zamun ni'am indan nas nikmatus sihatil abdan. Nikmat yang paling besar bagi manusia dari Allah adalah nikmat sehat badan dan afiatun anil afat, selamat dari segala bentuk bencana yang bisa membuat madarat bagi dirinya sendiri. Karena fisik ini merupakan instrumen kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syariat juga menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga apa yang telah Allah berikan dengan baik. Pendengaran kita, penglihatan kita, rasa kita, seluruhnya. Karena pada prinsipnya kita nggak pernah minta kepada Allah, semua dikasih langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal memelihara aja Pak, tinggal memeliharanya, tinggal menjaganya, dan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan juga sholat subuh kita di pagi hari ini ya, dengan berjamaah, langkah kaki kita dari rumah kemari ke masjid yang kita cintai ini, itu mudah-mudahan jadi bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kembali pada pembahasan tauhid atau akidah. Pada pertemuan bulan lalu kita membahas tentang persoalan-persoalan sam'iyat dalam akidah. Sam'iyat itu persoalan-persoalan eskatologi
yang keterangannya hanya bisa didapat di dalam Al-Quran dan hadis atau minan nususis syar'iyah, hanya bisa diperoleh dari keterangan-keterangan nas, tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat. Persoalan surga neraka, nikmat dan azab kubur, bagaimana siratal mustaqim, bagaimana mizanul amal, itu semua keterangannya sudah diberikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis. Kita tinggal iman saja kepada hal-hal yang sam'iyat, karena itu persoalan-persoalan yang memang tidak ada bukti empirik di alam dunianya, tidak ada bukti secara realitas dalam alam dunia. Laisa lahu tahaqqukun fil kharij, tidak ada bukti yang indrawi, yang empirik, yang bisa membuat kita mendeskripsikan itu bahwa oh seperti ini, nggak ada. Adanya cuma dalam keterangan nas. Maka disebut dengan istilah sam'iyat, karena dengar langsung dari penjelasan Nabi. Nabi menjelaskan ini ayat Qur'annya, Nabi kemudian bersabda ini sabdanya. Nah, itu namanya sam'iyat. Nah, sekarang kita bahas tentang persoalan af'alullah. Apa itu af'alullah? Perbuatan-perbuatan Allah. Memang Allah berbuat, ya, banyak sekali keterangannya dalam Al-Quran. Wa huwa yaf'alu ma yasha. Kemudian juga fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat. Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah melakukan sesuatu dengan segala bentuk otoritasnya. Jadi ada sifat dalam zat Allah yang disebut dengan sifatul af'al. Sifat-sifat fi'il yang inheren, lazim, melekat ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya apa dengan kita manusia? Manusia juga punya sifat fi'il, cuma bedanya manusia berbuat karena izin Allah, itu begitu. Ada yang tanya ke saya, kekalnya Allah dengan kekalnya surga bedanya apa Ustaz? Surga itu kan kekal kan? Kalau nggak kekal gimana nanti kehidupan di sana? Sama aja kayak di dunia. Ada batasnya. Kehidupan surga dan neraka itu kekal, Pak. Nah, pertanyaannya, kekalnya Allah sebagai zat dengan kekalnya jannah wan nar sebagai zat dengan zatnya, bedanya apa katanya? Ya saya jawab simpel aja. Allah itu kekalnya esensial, begitu, karena Allah memang zatnya seperti itu. Kalau makhluk potensial. Kenapa potensial? Karena ada faktor yang membuat dia kekal. Kalau nggak ada itu ya enggak. Karakter makhluk mah pasti hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Karakternya begitu udah jelaskan Allah. Cuma kok bisa kekal? Ada kekuatan yang membuat kekal. Siapa? Zat yang maha kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia juga bisa berbuat, bisa. Ya bisa bekerja, bisa sholat. Kalau nggak begitu bagaimana sholatnya? Nggak bisa gerak. Karakter makhluk tuh paling tidak dia punya sifat dua. Satu bergerak, dua diem. Kalau lagi kagak diem berarti bergerak. Kalau lagi kagak bergerak ya berarti diem. Nggak ada di antara gerak diem. Saya lagi gerak dan lagi diem juga, nggak ada itu. Seperti bapak lagi telepon temennya, lagi di mana? Lagi di dalam kamar tapi di luar juga. Bagaimana? Itu namanya ad-diddani la yajtami'ani. Dua hal yang bertentangan gak mungkin ada pada satu waktu dan masa. Itu akal murni loh. Akal kita bisa mampu memahami itu secara instan. Tanpa harus kuliah. Untuk paham begitu tanpa harus kuliah. Ini gelas kosong. Saya mau isi air. Kata bapak, ya bisa lah Ustaz, gelasnya kosong. Itu mah akal TK juga paham begitu, paham. Itu namanya nafsul akal atau akal murni. Ya, ini sama, nggak mungkin ada alam tanpa ada yang menciptakan alam. Itu kan? Kenapa manusia diciptakan oleh Allah diciptakan akal oleh Allah supaya bisa menangkap instrumen dalil untuk menunjukkan bahwa Allah ada. Bahwa Allah seperti ini. Salah satu daripada dalil-dalil otoritatifnya adalah dalil nas. Sebetulnya dalil tidak hanya terbatas nas.
itu dalil yang otoritatif, yang sifatnya samawi, wahyu dari Allah. Tapi ada lagi dalil-dalil lain. Apa? Alam semesta jadi dalil adanya Allah. Ini nggak mungkin meja ada sendiri nih. Pasti ada yang buat nih. Akal kita kagak mungkin nerima. Bukan akal orang kuliahan, akal orang biasa juga bisa nerima itu. Nggak mungkin ada dewek. Pasti ada yang nyiptain. Nih yang nyiptain meja, tampangnya pasti nggak kayak meja. Mukanya. Masa sama meja? Ini yang nyiptain daleman, apa mukanya sama sama daleman? Kan kagak. Pasti beda. Kan begitu. Maka Allah harus yukhalif lil hawadis. Itu doktrin sentral di dalam Al-Quran dan Sunnah. Masalah nanti penjelasannya mukhalafah lil hawadis bagaimana? Jadi teori namanya. Teori Ibnu Taimiyah begini cara menjelaskan mukhalafah. Teori Asy'ari begini cara menjelaskan mukhalafah. Kok beda Ustaz? Enggak apa-apa beda, orang ilmu sih. Karena sudah jadi ilmu wajar saja berbeda Pak, wajar. Tapi doktrin umumnya mah enggak beda. Dua-duanya meyakini Allah berbeda dengan makhluk. Karena sudah diteorikan jadi ilmu berbeda. Karena ilmu itu empirik, wajar berbeda. Ya orang aja kadang-kadang penglihatannya berbeda, si pulan ambil pulan, yang satu penglihatannya jereng, yang satu kagak. Yang satu jalannya bener, yang satu ada miring-miring dikit. Ya beda, justru karakter makhluk beda. Kalau sudah ditafsirkan makhluk akan beda. Kalau ditafsirkan manusia akan berbeda. Itulah karakter makhluk berbeda-beda. Kalau Allah tetap wahid satu, esa, tunggal. Itu perbedaannya. Manusia bisa bergerak karena Allah, atas izin Allah. Jadi nggak boleh kita nanti di akhirat bilang bahwa ini sholat saya Allah, ini sedekah saya lo ya Allah, tolong dihisab dong. Angkuh betul ya, angkuh betul itu. Kita di dunia begitu aja kayaknya tetangga rada sewot, ya, itu karena saya tuh, ya, diumumin sedekah tuh segini, tuh begitu tuh hamba Allah, itu saya tuh disebutin. Begitu aja di dunia kayaknya secara hukum sosial kurang etis, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngasih usia Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih kesehatan Allah, yang mentakdirkan dia ada di alam semesta Allah, yang mentakdirkan dia bisa ibadah karena Allah juga, yang bisa mentakdirkan dia bisa berbuat baik Allah, sudah di akhirat dihisab, ngaku ini perbuatan saya. Kan suladab. Bilang aja atas rahmat Allah. Bersyukur. Saya syukur bisa sholat. Itu kalimat paling aman lah, paling cakep. Supaya tidak tergelincir itu. Saya syukur bisa sedekah. Saya syukur bisa berbuat baik. Makanya kenapa Pak? Dengan pendosa pun kita gak boleh merasa lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa taat aja karena Allah izinin. Kalau enggak ya enggak. Jadi jangan pede. Ini setelah kita keluar masjid ada orang gak sholat, dasar lu gak pernah sholat. Ya rontok semua ibadah kita itu. Kenapa? Pada prinsipnya ente juga bisa sholat karena Allah. Kalau bukan gak akan bisa jadi orang taat. Allah yang gerakin. Namanya taufik. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja nanti besok dia yang taat, kita yang kagak. Namanya masih di alam dunia kan alam imkan namanya. Alam potensial, bisa iya, bisa enggak, bisa iya, bisa enggak. Alam pasti itu nanti di akhirat. Yang mana ashabul yamin ya pasti yamin. Enggak mungkin keluar lagi. Yang mana ashabul shimal ya shimal. Neraka ya neraka. Kecuali umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paling enak Pak jadi umat Nabi memang. Biar dosanya subun-ubun, ini dosanya. Tetap aja. Kalau dia masih beriman, dikeluarin dari neraka, masuk surganya Allah Subhanahu. Semua sepakat Pak, semua sepakat. Umat Nabi sekecil sebesar apapun dosanya, kalau masih beriman kepada Allah dan Nabinya, maka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dilondri dulu. Dilondri dulu enak aja. Yang dosa-dosa itu dibersihin dulu, dicuci, udah beres, baru masuk surga. Jadi rada leletan masuk surganya. Tapi kalau umat dulu sekali berbuat dosa, wa in qalla, sekalipun sedikit, tetap masuk neraka selama-lamanya. Itu umat dulu. Karena mulianya Nabi kita, Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bilang kalau kagak pernah salawat pelit. Salawat dalam sholat doang. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu mah kagak apa ya? Kagak aci kalau di kampung mah dibilang. Kagak aci. Itu mah rukun sholat. Dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di luar sholatnya banyakin selawat. Ngapa dalam sholat doang? Kagak dalilnya. Di dalam sholat aja ada dalilnya. Banyak dalilnya kalau mau dicari mah. Asal jangan nutup-nutupin dalil. Nutup-nutupin ada dibilang nggak ada lagi. Bilang aja ada. Innallaha wa malaikatahu yusallu na'alan nabi. Udah itu aja cukup. Jadiin. Bapak kalau hidupnya tiap hari selawat, berarti kayak sahabat Ubay bin Ka'ab. Aj'al salati alaika kullah. Saya jadikan hidupmu, selawatku, ibadahku semuanya untukmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum, engkau masuk surga paling dulu. Jadi kalau ada orang sekarang ngeritik banyak selawat, nanti di akhirat malah dia yang akan dikritik oleh malaikat. Ngapa kagak selawat lu di dunia? Ini yang paling banyak dia masuk surga. Orang hadisnya jelas. Ya. Nah, itu bukti rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang kita kenal Allah karena siapa, Pak? Karena siapa? Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi kita bisa berbuat karena Allah. Bisa bekerja karena kalau Allah sudah cabut saja nikmat imdad. Nikmat imdad itu nikmat selama kita hidup di alam dunia supaya kehidupan kita ini eksis. Bisa bergerak, bisa makan, bisa beraktivitas. Itu namanya nikmat imdad, Pak. Dicabut sedikit aja nikmat imdadnya nih. Tak, sakit gigi. Aduh. Udah kerja kagak pengen. Kongkoh juga pengen buat pulang. Sakit gigi doang tuh padahal tuh. Belum kakinya dicabut. Belum telinganya dicabut. Belum matanya. Belum yang lain-lain. Baru gigi doang satu. Itu semua diomelin. Itu baru gigi doang satu tuh. Nikmat imdadnya dicabut oleh Allah. Apalagi semuanya dicabut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Kalau sudah nikmat imdad semua dicabut oleh Allah. Udah. Wa huwa yarji'u ila rafiqil a'la. Kembali kepada Allah. Nah kita kan begitu memang. Satu aja dicabut oleh Allah. Sulit ngapa-ngapain. Itu menunjukkan ada yang mengendalikan perbuatan kita di situ. Siapa? Allah Jalla wa Azza. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu subhanahu wa ta'ala la mawjuda siwah illa wa huwa hadisun bi fi'lih. Allah adalah zat yang mawjud, la mawjuda siwah. Tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Pada prinsipnya enggak ada yang ada selain Allah. Loh kok begitu Ustaz? Emang begitu. Allahu la ilaha illa huwa. Kata illa istisna kan Pak dalam bahasa Arab itu artinya. Allahu la ilaha illa huwa. Satu, ilaha itu kan menafikan Tuhan selain Allah. Tapi pada prinsipnya bukan hanya menafikan Tuhan. Kalau Tuhan saja selain Allah nafi, apalagi yang cuma makhluk. Gak ada semua. Buktinya mana? Nanti sudah akhir zaman, semua akan binasa. Hanya Allah yang eksis. Itulah wujud sejati yang gak akan pernah hancur. Kalau manusia adanya karena Allah. Kalau Allah pengen ada kan ya ada, kalau enggak ya kagak bakal berojol, enggak. Ada enggak orang baru lahir langsung mati? Ada emang karena Allah enggak takdirkan. Ada enggak orang sakit lama kagak mati-mati? Kan udah didoain. Nyusahin anak bininya. Kagak mati. Ini ada orang ibadah mulu mati cepet. Beda-beda. Pengennya mah kalau pengennya mah pasti idealnya mah manusia, idealnya itu pengennya lama karena manusia tuh punya syahwat jadi senang sama dunia. Tapi karena Allah yang mengendalikan, nggak bisa kita. Ada kekuatan yang besar yang otoritas itu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ini ada karena Allah ada, begitu. Kita ini bisa berbuat karena Allah berbuat. Kita bisa beribadah karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa wa huwa hadisun bi fi'lih. Semua selain Allah itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk perbuatan kita. Loh, kok perbuatan kita dibuat Allah, Ustaz? Allah cuma berikan potensinya saja, potensinya. Kayak kita mau punya bahan, punya terigu, tepung. Nah, tuh tepung itu mau diolah, mau jadi donat, kayak mau jadi roti apa, kayak nah itu tugas kita itu.
Tapi bahannya dari Allah. Apa itu? Ya sehat, ya bisa gerak, ya bisa. Itu bahan namanya. Bahan. Nanti kesehatan itu ditasarufkan, dikerjakan buat taat, ya diganjar sama Allah. Nah kesehatan itu buat maksiat, ya dibalas sama Allah. Allah yang menciptakan geraknya Allah. Allah berikan kita bisa mampu bergerak. Nah bergerak itu nanti jadi taat atau jadi maksiat, itu tergantung manusianya. Di situ Allah kasih otoritas biar manusia bisa berupaya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka itulah yang disebut innallaha Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu maksudnya adalah Allah berikan otoritas kepada makhluk supaya bisa mempotensikan mana kemampuan yang dia punya untuk berbuat baik atau buruk. Bahannya mah dari Allah. Itu. Maka dalam ayat lain wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Persoalannya kalau begitu nanti orang salah paham ngajinya. Kalau perbuatan kita semua diciptakan Allah Ustaz, berarti kita sama kayak Jabariyah. Berarti saya nih sekarang kagak sholat juga karena Allah. Yang enggak, karena ente kok karena Allah. Bukan karena Allah, karena ente. Kalau ente kagak sholat mah. Allah ciptakan potensinya sama, geraknya sama, berbuatnya bisa sama. Cuma yang milih sholat nggak sholat siapa? Kan makhluknya yang milih mah. Nah ketika dia milih jadi tidak sholat, Allah takdirkan, jadi takdir. Namanya kalau dalam akidah, ini kalau saya jelaskan ini agak terlalu ribet ya. Ya kalau di pesantren itu saya jor-joran aja menjelaskan hal begini karena terlalu pelik sekali persoalannya. Itu kalau dalam akidah namanya takdir Allah yang sudah bersentuhan di alam dunia. Kan ada yang dulu belum. Yang belum itu kan ada. Namanya qada. Yang udah ke dunia namanya qadar. Udah ke dunia nih. Yang dulunya namanya qada, yang sekarang namanya qadar. Yang sudah di dunia. Itu. Nah seperti itu, sehingga orang yang taat dan tidak taat itu semua juga takdir Allah sebetulnya. Ya enggak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bilang kita bermaksiat gara-gara Allah. Anda yang milih. Dikasih kemampuan kok bisa taat sama bisa buruk, Anda milihnya buruk. Nah, disitulah nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua selain Allah pasti hadis. Apa itu hadis? Diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis namanya. Bukan hadas. Kalau hadas fikih itu mah jinabah, ya. Hadis itu artinya diciptakan Allah atau makhluk, bahasa sederhananya hadis itu makhluk. Wa faidun min adlihi, dan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu kalau enggak merupakan adilnya Allah, karunia Allah. Contoh simpel, Pak. Sekarang kita lagi dapat rezeki nomplok, namanya minnatun minallah atau fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan pede ya. Ini kadang-kadang terbesit di hati begini nih. Wah, saya lagi dapat rezeki nomplok nih karena doa saya. Mas, setan pinter nipu manusia nih. Karena doa saya. Karena inian saya. Karena sholat saya nih, makanya saya mah lagi mujur terus. Hati-hati Pak, itu setan yang berbicara di hati begitu. Supaya kita ujub. Nggak ada balasan ibadah tuh nggak ada di dunia, adanya di akhirat. Di sini cuma di dunia ini cuman bahasanya fadol saja, bukan jaza, bukan. Kalau jaza di akhirat, fadol saja. Fadol itu artinya karunia. Kalau kita lagi nggak enak posisinya, atau takdir yang syar lah, kalau dalam hadis itu kan begitu, wabil qadari khairihi wa syarihi. Bapak tahu nggak khairihi wa syarihi, baik buruk tuh maksudnya baik buruk menurut siapa? Bukan menurut Allah, bukan. Baik buruk menurut manusia. Mau dikecilkan lagi. Baik buruk menurut syahwat. Bukan manusia, syahwat. Ini kan kita masih di dunia nih. Teman sejawatnya manusia syahwat. Karena kita posisinya di dunia, maka merasakan nikmat nggak nikmat itu mau nggak pasti pakai syahwat itu, nggak mungkin enggak. Beda dengan orang yang kapasitasnya sudah lebih tinggi, misalnya para nabi, para wali Allah, kekasih Allah,
itu menikmatinya sudah bukan pakai syahwat, tapi pakai hati. Umumnya orang-orang model kayak kita mah pakai syahwat, Pak. Kalau lagi enak sesuai dengan syahwat, kita muji Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah. Padahal sholat sunnah cuma 2 rakaat doang, ini rezeki banyak amat. Kalau lagi kagak enak nih, kepleset jatuh dari motor, begini amat ya Allah. Perasaan habis sholat tadi, emang apa begini amat sih, sensi betul. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi enak versi syahwat, alhamdulillah. Lagi kagak enak versi syahwat, suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fiilnya Allah paling tidak 2, Pak. Apa yang Allah perbuat kepada makhluk itu ada 2 hal. 1 jadi karunia, 2 jadi sifat adil. Jadi kalau ada yang tidak enak bagi diri kita secara personal, itu bukan karena Allah jahat. Karena kata Mu'tazilah begitu, kalau Allah berbuat buruk kepada manusia, itu berarti Allah berbuat jahat kepada manusia. Kenapa? Orang Allah yang ciptakan ke Allah sendiri yang berbuat jahat sama manusia. Mentakdirkan buruk. Maka takdir Allah nggak ada kaitannya dengan yang buruk. Begitu kata Mu'tazilah. Selalu yang baik-baik. Kalau dalam penjelasan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan takdir Allah itu ada 2 model. 1 yang baik menurut diri manusia, bukan buat Allah, bukan. Sebetulnya kalau pengen diperes lagi, menurut syahwat manusia. Ada yang tidak enak menurut syahwat manusia, ada yang enak menurut syahwat manusia. Begitu. Bukan buat Allah. Allah tahu betul maslahat hambanya bagaimana, bukan. Nah itu. Ketika tidak enak, maka itu poin pentingnya adalah jangan pernah jatuh pada pendapat Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah akan berpikir bahwa Allah bersifat jahat. Kita nggak pernah berpikir Allah bersifat jahat. Yang ada kita akan mengatakan ketika kita tidak enak merasakan sesuatu di alam dunia, karena itu juga takdir Allah, kita akan mengatakan haza min adlihi, inilah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa mungkin si orang hidupnya enak mulu supaya seimbang, adil dengan yang lain, maka dibikin beragam, ada enaknya, ada tidak enaknya. Kalau mau enak terus salah hidup nanti di akhirat. Mau cepet boleh di akhirat nanti. Kalau enak terus itu juga kalau masuk surga. Lah kalau kagak gimana? Berabe. Udah duluan lagi, kagak juga lagi. Repot. Ya. Nah, itu. Jadi kalau di dunia mah ya semu lah. Bisa iya, bisa enggak ada yang pasti di alam dunia. Enggak ada yang pasti. Yang pasti itu cuma kebenaran Allah dan Rasulnya. Yang lain itu hanya bisa mendekati benar, bukan pasti benar. Kenapa saya sampaikan begini, Pak? Supaya tidak ada orang yang merasa paling benar kecuali Rasulullah. Rusaknya umat Islam karena merasa paling benar itu. Saya paling benar, baba saya yang nyiptain surga. Akhirnya surga punya dia doang, yang lain salah. Ukuran surga tuh ukuran pikiran dia. Ini yang pengen saya saya pengen kikis yang seperti ini, kenapa? Udah cukup umat Islam itu. Pecah cuman gara-gara tendensius berlebihan, fanatisme berlebihan, merasa paling benar. Itu penyakit bahaya dalam beragama, merasa paling benar. Penyakit berbahaya dalam agama. Nabi saja, Pak, Nabi ketika berdialog dengan kaum Nasara Najron, nggak pernah menunjukkan sikap paling benar, kecuali ditantang oleh musuhnya. Suatu saat Nabi pernah ditegur oleh sahabat, bukan ditegur, diajak dialog oleh sahabat. Ya Rasulullah, i'dil. Kok Nabi marah betul dibilang begitu? Itu kalau bahasa kita su'ul adab namanya. Ya Muhammad, bersikap adil lah. Loh, Nabi marah. Celaka kamu, saya makhluk paling adil di muka bumi ini. Tuh Nabi itu akan begitu kalau lagi terpojokan. Supaya makhluk tahu, supaya umat tahu bahwa Nabi itu betul utusan Allah. Kalau lagi stabil mah enggak ya enggak. Nabi enggak pernah menunjukkan, Nabi menunjukkan rendah hatinya. Kalau lagi biasa mah enggak. Nah begitu. Li'izharil haq, untuk menunjukkan kebenaran. Tapi itu Nabi begitu punya otoritas. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lah kan kita mah kagak. Enggak ada klaim begitu, enggak ada. Yang ada tuh kuntum khaira ummah ukhrijat linnas
Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi menyeru kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang mungkar, itu memang perintah Allah, usulul syariah. Namun jangan pernah menunjukkan sikap ana al-haq. Saya yang paling benar, Anda salah selama-lamanya. Itu casingnya agama, bentuk dalamnya setan. Karena setan begitu, Pak. Siapa bilang setan gak begitu? Begitu. Dia gampang menipu manusia itu. Casingnya ahli ibadah, tapi ketika berhadapan dengan Adam, bilang apa iblis? Ana khair. Itu orang kalau udah keucap begitu tuh Pak. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam, lebih baik dari Hawa, lebih baik dari Bani Adam. Itu santrinya iblis. Gak boleh merasa paling benar itu. Yang ada saya bisa benar, bisa salah. Anda juga bisa benar, bisa salah. Mari sama-sama kita cari kebenaran sesuai keyakinan kita. Maksudnya keyakinan kita, saya pahaminya ini ya ini udah. Enggak usah Anda menyalahkan orang lain. Memang Anda ini nabi menyalahkan orang lain, bisa mengklaim ini syirik, ini syirik, ini syirik. Kalau nabi sih punya otoritas begitu. Anda kan nabi bukan, babanya juga tukang bakso. Merasa paling benar lagi, baru ngaji 2 tahun juga. Nabi aja udah pasti nabi nggak begitu kok. Ini yang miris Pak. Yang bikin pecah nih ustadz yang begini yang bikin pecah. Provokator. Bukannya jadi wasit, penengah, malah provokator. Harusnya moderat. Jalan tengahnya bagaimana? Menyatukan, bukan memecah. Kalau ada yang memecah begitu, insya Allah sampai kiamat pecah terus. Insya Allah. Saya ini bidangnya kerukunan umat beragama Pak. Saya penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Saya tahu betul bagaimana di masyarakat tuh potensi pecahnya bagaimana saya paham. Apalagi S3 saya bidang pemikiran. Bagaimana orang yang berpikirnya saklek. Begitu aja kata. Banyak kali yang dapat wahyu. Begitu aja gak bisa berubah. Ini kan susah. Kenapa? Karena fanatik berlebihan. Kalau udah fanatik berlebihan merasa dirinya paling benar. Paling benar itu disebut zindik. Jadi orang yang paling masuk neraka, paling pantas masuk neraka bukan orang kafir sebetulnya, yang merasa paling benar. Karena itu sifat iblis. Merasa itu yang paling pantas masuk neraka lebih dulu daripada non muslim. Daripada penyembah berhala malah. Ya kenapa? Karena merasa paling benar. Enggak ada, semua sama diperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berlomba-lomba siapa yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menghardik orang lain dan menyalahkan orang lain. Pak Ustaz, tapi ini masalahnya kelihatan dalam usul boleh, tapi kelihatan cuman salahnya cuman gara-gara kagak sepengajian sama ente, itu salah. Ya. Pak Ustaz dia salahnya bagaimana? Kagak sholat, ya itu mah kudu dinasihatin itu mah. Pak Ustadz dia salahnya apa? Kagak kunut. Kagak begitu mah sama aja. Kalau kagak sholat subuh baru salah. Kalau kunut kagak kunut biasa aja. Gara-gara imamnya gara-gara imamnya berkunut dia kagak mau jamaah, mau lagu apa kali? Ikutin aja. Kalau imamnya kunut, imam kagak. Mau lagu apa? Mazhab dia paling benar. Itu kan udah merasa paling namanya. Enggak paham, yang begini nih enggak paham. Saya miris sekali Pak ngelihat yang begini-begini. Miris sekali. Yang begitu nanti jamaahnya ngikut gurunya jadinya. Gurunya begitu, muridnya begitu, ya saklek Metro Mini jadinya. Yang begini, kurang refreshing. Refreshingnya ke puncak doang. Nggak pernah cari yang lain gitu loh. Ulama dulu ngajinya sama lintas mazhab. Kalau dia halakoh dia doang. Sekali-kali jajalin ke pesantren gitu loh. Makan nampan sama santri. Guyon-guyonan biar beragama tuh nggak terlalu tegang banget begitu ya, mau ujian nasional. Biasa aja. Rileks aja masuk surga. Kita bisa beribadah, beragama tetap bisa tertawa. Nah, gini, ini dunia loh, tawain aja dunia apa. Injak kalau perlu dunia mah. Enggak usah serius-serius banget. Taatnya kepada Allah serius. Anda beragama terlalu serius nyalain orang lagi. Ini yang salah. Ya. Nabi aja suka humor kok. Suka humor Nabi. Nabi cengangas terus tuh kalau ada sahabat-sahabat yang
Ini kita kayaknya kalau ada mubalik agak sedikit bisa humor, jepegih juga tawa mulu. Lah hidup Anda kurang refreshing nih. Serius mulu, pantesan matinya muda. Darah tinggi mana? Rileks saja beragama, Pak. Ya, santai saja. Saya orang semakin paham semakin rileks, bukan semakin tegang uratnya kemana-mana. Ya. Wa annahu hakimun fi af'alihi. Jadi Allah itu zat yang perbuatannya selalu adil, enggak mungkin enggak. Kalau orang itu semuanya taat, enggak ada sedikit-sedikit malesnya, melencengnya, ya namanya Allah enggak adil dengan makhluk yang lain. Kalau dia nabi mungkin iya, nabi aja kadang-kadang masih dihibur sama Allah. Dihiburnya apa? Anaknya meninggal dari kecil, bininya meninggal, kan nangis deh Nabi Muhammad. Amul huzan, dihibur oleh para sahabat. Nabi aja Pak, yang begitu jadi kekasih Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap punya ujian begitu supaya ada dinamikanya hidup. Itu namanya Allah adil. Nabi Muhammad betul nabi, betul rasul, tapi kan manusia biasa, bisa sedih, ngantuk juga, lapar juga, minum juga, gitu loh. Sama, supaya stabil kehidupan sosial ini stabil. Tapi tetap ada ihtiram, mana yang dihormati, mana tidak, mana yang harus ditaati, mana tidak, tetap ada. Makanya saya sampai sekarang nggak pernah setuju dengan persoalan kesetaraan gender. Nggak pernah setuju Pak saya. Kesetaraan gender itu paham-paham orang liberalis kan. Kita sama. Sama itu bagaimana maksudnya? Sama itu bagaimana maksudnya? Sama itu maksudnya istri boleh bentak-bentak suami. Itu kesetaraan gender. Itu bukan kesetaraan gender, itu durhaka. Kan sekarang begitu Pak digembor-gemborkannya, ya kan? Kesetaraan gender itu bagaimana? Istri kalau berantem sama suami nunjuk-nunjuk begini. Wah kalau saya gampar itu Pak. Dan gue kawin lagi. Kurang ajar. Anda tuh masuk surga wasilahnya suami. Gitu loh. Tetap ya kita sama secara status sosial sama di hadapan Allah. Tapi tetap harus ada yang dihormati. Karena kalau nggak begitu, kita nggak jadi makhluk yang beradab Pak. Sama aja kayak hewan saling bunuh. Cuma gara-gara makanan dan lapak. Betul nggak? Sama kayak hewan. Nah agama itulah yang membuat kita saling hormat, saling sayang, saling memuliakan, saling membantu. Itu agama Pak. Coba kalau nggak ada agama, manusia sama kayak kambing, sama kayak kebo, sama orang jam makan juga. Kagak sekolah. Karena ada agama, manusia saling sayang meskipun beda, saling kenal meskipun pengen saling kenal meskipun beda. Dia saling menghormati meskipun beda. Agama lah yang menjadi faktor utamanya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Saya kan orang UIN Pak. Saya udah biasa berbenturan dengan pikiran-pikiran begitu biasa. Tapi nggak semua saya sepakat itu. Termasuk kesetaraan, isu-isu kesetaraan gender itu cuman bikin perempuan dia nggak tahu ketika sudah ya oke, kalau di luar boleh, tapi kalau di dalam rumah tetap ada yang dihormati pemimpinnya siapa? Ya suami itu Pak. Jangan kemudian lagi berantem sama suami bilangnya kesetaraan gender. Durhaka namanya. Ya. Ntar anak begitu lagi nasihatin orang tua. Kata babanya ngelawan mulu lu, kesetaraan gender. Kita status sosial sama. Manggil babanya nama-namanya aja. Lu. Masuk surga masuk neraka paling dulu tuh yang begitu tuh anak tuh. Ya. Enggak bisa begitu. Agama mengajarkan saling menghormati. Meskipun agama ini juga egaliter Pak. Haknya sama enggak? Untuk bisa takwa kepada Allah sama enggak potensinya? Sama, yang perempuan bisa, yang laki-laki bisa. Tapi harus stabil, ada yang dihormati, ada yang tidak. Hewan juga kan begitu. Hewan ada yang dihormati, ada yang tidak dihormati. Yang tidak dihormati misalnya semua sepakat khinzir, itu tidak dihormati. Hayawan ghairu muhtaram namanya. Tapi kalau anjing itu berbeda pendapat. Kalau bagi Imam Malik dihormati, bagi Syafi'i enggak, bagi Hambali enggak. Itu berbeda-beda ya. Tapi kalau khinzir semua sepakat karena nasnya jelas. Tapi kalau anjing itu kan enggak ada nasnya itu. Adanya juga cuma di hadis, itu pun berbeda memahami hadisnya. Ini para jamaah sekalian. La yuqasu adluhu bi adlil ibad. Jangan pernah menyamakan adilnya Allah dengan adilnya makhluk. Kalau adilnya makhluk jomplang Pak. Jomplangnya kenapa? Karena kantongnya disisipin duit. Jadi adilnya beda. Maka adil itu
Kalau versinya Allah adalah memenuhi hak-haknya sesuai kebutuhan. Gitu ya. Ini saya kasih contoh simple. Gampangnya. Misalnya orang yang gede gemuk nih sama orang yang kurus, kalau jalan juga aja sempoyongan. Saking entengnya badannya misalnya. Kita kasih satu piring sama Pak. Ukuran nasinya sama. Cuman ukuran nasi Padang. Banyak apa dikit? Nasi Padang sih banyak, dikit. Cuman begitu doang tuh tak begitu. Cuma ngapa kalau dibawa ke rumah makanya banyak banget nasinya ya. Nah itu jadi inskripsi coba Pak diteliti. Kenapa nasi Padang kalau dibawa ke rumah rasanya kayak banyak banget begah. Tapi kalau makan di sono mak bang satu lagi lah. Dikit amat kayaknya. Nah iya, saya sampai bingung. Tapi kalau makan di warteg Pak, mau dibawa pulang sama di sono, begah dua-duanya. Orang 10.000 aja kagak kuat jalan kalau di warteg. Sama satu lagi, kenapa tukang nasi goreng selalu laki? Saya dari dulu mikirin itu Pak, kenapa kagak wadon? Tapi saya ada jawabannya. Karena tukang nasi goreng dagangnya malam, kalau perempuan rawan Pak. Makanya kudu laki, di sini ada golok. Mau ngapain lo? Gitu. Dan nasi uduk pasti perempuan. Nggak mungkin laki kan Pak? Pak, nasi uduk satu Pak. Kan nggak mungkin. Suaminya habis begadang malam. Karena kalau pagi mah aman. Iya. Nah, tapi yang aneh juga sama, tukang bubur jarang perempuan. Tapi pagi loh. Kita kan cuma beli doang, nggak mikir ke situ kan? Itu. Kata saya penting juga diteliti nih, jadi skripsi nih diteliti nih, lulus sarjana nih. Ya. Itu fenomena sosial antropologi. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi adilnya Allah dengan adilnya manusia itu berbeda. Kalau Allah itu lihat hak-haknya bagaimana. Orang yang badannya besar dengan yang kecil dikasih porsi nasinya nasi Padang, itu akan beda, Pak. Itu namanya nggak adil. Kenapa nggak adil? Kalau yang satu yang kurus mungkin kenyang, yang satu nggak kenyang. Karena badannya kayak lembaga gedenya. Maka harus dikasihnya 2 atau 3 kali nasi supaya cukup. Itu namanya adil, proporsional. Tahu porsinya masing-masing. Begitulah cara Allah memperlakukan hambanya. Kalau porsinya segitu, dikasih segitu. Karena kalau seandainya dikasih porsi yang tidak sesuai, dia bisa kebablasan kayak anak kecil. Coba dah anak kecil disuruh kan main boleh sama babanya, boleh. Tong, boleh main ya. Cuman jangan di pinggir kali, ntar lu nyemplung. Depan rumah aja. Bukan berarti nggak boleh main, boleh. Cuma jangan berlebihan. Tahu porsinya. Nanti kalau udah gedean dikit mah dia paham bagaimana caranya. Begitulah Allah. Tapi kalau manusia enggak, tumpul sebelah. Itu manusia tuh. Apalagi sudah hubul jah, cinta, jabatan. Masya Allah. Ini kita lagi krisis begitu Pak. Ya udah tahu lah. Udah tahu di itu. Atadruna bagaimana Sambo itu. Atadruna mal Sambo. Ya, jabatan udah bintang 2, udah jenderal. Masih ada mafia juga di dalamnya. Mutafak alaih lah gitu. Ya. Masya Allah, begitu aja pemimpinnya Pak ya. Bagaimana? Tapi saya yakin Allah masih titipkan pemimpin yang adil di dalamnya itu. Masih ada. Ya kalau kagak ada binasa kita bisa. Ada, kita doa sama Allah ada. Pasti ada itu. Gak mungkin enggak. Cuma kadang-kadang itu oknum yang punya murid aja. Jadi begitu, jadi ada komunitasnya itu. Masya Allah. Ya. Makanya kalau saya mah idealnya adalah kita mintanya sama Allah, ya Allah saya jadi orang yang ya Allah berikan saya kemudahan menjadi orang yang baik. Udah begitu. Karena kadang-kadang Pak, jabatan dunia bisa merusak kita juga. Namanya hubul jah, seneng pangkat. Nujum bintang 2, bintang 3, bintang 4, apalah bintang emon, apalah. Ya. Nah itu. Ya, itu cuman duniawi aja, nanti di akhirat mah enggak ada yang bintang 2, bintang 3 sama aja kok di akhirat mah. Tergantung bagaimana amalnya. Izil abdu yatasawwaru minhu zulmu bitasarrufihi fi milki ghairi. Kalau hamba Allah perbuatannya pasti ada kezalimannya. Tapi kalau Allah la yatasawwaru minhu zulmu, Allah enggak mungkin zalim ke hambanya. Itu yang tadi saya bilang. Karena Allah memberikan sesuai porsinya
masing-masing. Cuma kadang-kadang manusia tidak paham dan menolak. Yang menolak itu sebetulnya bukan manusia, Pak. Syahwat kita yang memberontak dengan takdir Allah. Allah sudah berbuat dengan sangat maslahat. Tapi kadang kita nggak bisa menerima suuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di syahwat itu yang buat kita jauh dari Allah tuh. Makanya dikekang, Pak, dikekang, jangan diempanin. Ini diempanin. Syahwat itu dikekang. Dikekang tuh maksudnya jangan sampai akal ini itu di bawah syahwat. Kalau bisa syahwat ini, akal ini di atas, jadi dimonitori oleh akal. Manusia kalau pakai akalnya, dia akan berperilaku sebagaimana manusia pada biasanya. Tapi manusia kalau pakai syahwatnya, dia akan berperilaku seperti hewan. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Karena binatang pakai syahwat, bukan pakai akal. Kalau binatang pakai syahwat, pakai akal, dia nggak mungkin tuh main sembarangan, Pak. Ditonton orang, nggak mungkin. Atau misalnya BAB di sembarangan di mana-mana. Ini kok ada manusia kayak begitu? Kalau manusia ada kayak begitu, berarti sama aja temannya binatang. Berarti lagi nggak pakai akal sehatnya, lagi pakai syahwatnya. Manusia ini paling lengkap apa aja ada. Sifat malaikat ada dalam diri manusia. Sifat setan ada. Sifat binatang ada, sifat manusia ada. Bahkan yang lebih ekstrim, sifat Allah ada. Ada 5 tuh dalam tubuh manusia itu. Sifatullah, sifatul malaikah, terus kemudian sifat insaniyah, kemudian sifat syahwatiyah, kemudian sifat syaitoniyah. Semua lengkap, makanya Allah sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya bentuk itu maksudnya bukan bentuk ini, bukan. Kalau bentuk ini nanti sekarang saya tanya. Kalau di kampung Bapak ada yang lahir tanpa tangan, itu sempurna apa enggak? Padahal Allah bilang sempurna kan? Tapi kenapa enggak sempurna? Cuman gara-gara dia lahir tangannya kagak ada atau enggak bicara. Padahal Allah bilangnya sempurna. Semua itu loh, tanpa terkecuali. Kenapa enggak? Itulah perspektif manusia. Karena manusia senangnya lihat fisik. Betul? Kalau Allah enggak senang lihat fisik, Pak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulub wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi bagi Allah, mau yang cacat tidak cacat, enggak peduli bagi Allah. Yang penting imannya, hatinya tidak cacat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia senangnya ngelihat yang begini. Yang tampan, yang cantik. Enggak, saya mah Pak Ustadz, coba dah lagi ngaji, ada wadon lewat cakep, kalau enggak noleh goroh. Goroh, bohong. Kalau enggak noleh ada 2 kemungkinan, Pak. 1, taat betul. 2, kagak normal. Ya biar kata Ustadz juga ngelirik juga, Pak, sama, masih normal ya. Cakep amat sih ono, anaknya siapa? Begitu sama. Sama. Nah itu manusia begitu, ukurannya selalu begitu. Ya karena ukurannya selalu begitu, maka banyak tergelincir manusia ini. Faktornya banyak sekali. Ya. Nah itu sifat-sifat setan, sifat-sifat apa namanya? Hayawan, kemudian sifat insaniyah. Ini saya jelaskan levelnya, Pak ya, levelnya. Sifat setan pasti salah. Cirinya apa? Cirinya sifat setan merasa paling benar. 1 tuh. Yang kedua, sifat hayawan, binatang. Sifat binatang ini cirinya seneng dunia. Dunia. Kalau setan tadi merasa benar. Kalau binatang seneng dunia. Nih pengen ini, pengen lagi ini. Pengen ini udah ada, pengen lagi ini. Terus jadinya toma. Berharap sama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat insaniyah cirinya apa? Sifat manusia. Selalu berpikir rasional. Punya banyak pertimbangan. Itu manusia. Makanya kalau pakai sifat manusianya aman deh. Malaikat sifatnya apa? Selalu ingin berbuat baik. Selalu tawadu. Karena malaikat, Pak, dari dulu disuruh ruku. Ruku aja terus sampai kiamat. Gak pernah protes sama Allah. Ini kita baru ibadah sehari semalam 5 waktu. Itu juga masih protes. Kalau malaikat enggak. Ruku aja sampai kiamat. Maka ciri sifat malaikat tawadu. Rendah diri. Sifat Allah, waduh, mulia. Kalau sifat Allah mah
manusia bisa mulia, tapi kalau sudah melampaui yang tadi itu, bakal mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal manusia bisa lebih mulia dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah berbuat zalim. Bukan zalim, tapi adil bagi manusia itu sendiri, ya. Tidak ada yang zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma siwahu min insin wa jinnin wa malakin wa syaitanin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin wa jawharin wa aradin wa mudrak wa mahsus hadisun ikhtira'uhu bi qudrati. Semua diciptakan Allah. Dalam filsafat, Pak, ini saya jelaskan saja. Bapak nggak perlu sepakat dengan saya. Saya juga nggak maksa Bapak harus sepakat dengan saya. Saya hanya menyampaikan saja. Karena saya pernah belajar filsafat. Pernah belajar, karena saya di bidang pemikiran Islam mau nggak mau berbenturan dengan pikiran itu pasti. Bertemu maksudnya. Ya. Dalam filsafat begini. Allah tidak harus ngurusin urusan kita yang sehari-hari begini nih. Ngapain katanya? Itu hanya menghinakan Allah saja. Tapi dalam akidah kita, dalam paham akidah nggak begitu, Pak. Allah selalu ikut menyertakan hambanya dalam setiap aktivitas kita. Cuma bukan berarti bareng-bareng kayak kita jalan sama teman, bukan. Maksudnya Allah selalu hadir, ada aja gitu. Yang bisa merasakan cuma orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin Allah ngurusin begituan dalam filsafat. Ngapain Allah ngurusin urusan makhluk yang hina? Makhluk tuh pasti urusannya hina dia. Urusan dunia. Jadi nggak perlu Allah ngurusin begitu. Tapi dalam akidah Allah pasti mengurusi urusan hambanya tanpa terkecuali. Orang alam semesta aja diatur Allah, Pak. Kalau nggak diatur, Pak, bertabrakan planet-planet itu. Ya kan? Ini dalam filsafat nggak begitu. Makanya itu teori yang begitu nggak serak kalau buat saya teori yang begitu. Ya. Karena itu memang teorinya teori Yunani. Ya saya nggak anti Yunani, enggak. Karena semua istilah ilmu juga Yunani. Coba Bapak belajar matematik dah. Yunani kan ketemunya istilahnya Pitagoras. Emang dari mana? Jadi jangan anti Yunani, jangan. Kalau Yunani dalam arti ilmu nggak usah anti. Kalau akidahnya baru. Tapi kalau ilmunya, istilah ilmu mah enggak. Memang dia punya kontribusi besar dalam keilmuan. Ya, kontribusi besar itu. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Jadi konsep perbuatannya Allah adalah satu, Allah selalu berbuat baik kepada hambanya. Dua, Allah selalu berbuat adil kepada hambanya. Berbuat baiknya adalah ketika hamba Allah mudah berbuat taat. Ketika hamba Allah mudah berbuat baik, berarti Allah berbuat baik dengan hambanya. Ketika hambanya itu tidak bisa berbuat baik karena ada urusan ini, itu hanya semata-mata Allah adil. Supaya nggak ada hukum sosial yang menyimpang, Pak. Karena nanti kalau dia taat terus, kemudian dilihat secara hukum sosial, nanti takut dia dibilang nabi. Karena nabi kan begitu, selalu taat. Nggak mungkin nabi nggak taat, selalu taat. Ya, selalu taat. Nggak ada nabi males-malesan, selalu taat. Nah, supaya seimbang kehidupan ini. Jadi tidak ada Allah tidak berbuat baik, selalu berbuat baik dengan ukuran Allah, bukan ukuran kita. Kalau ukuran kita sulit menerimanya, kecuali orang-orang yang betul beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau itu semua kita sudah pahami, maka kita nggak usah risau, Pak. Mau enak nggak enak kita rasakan hidup di alam dunia ini, Pak. Enjoy saja. Karena semuanya pasti baiknya kembalinya buat manusia. Nggak ada yang sia-sia. Jadi Bapak nggak usah terbesit di hati begini. Ngapa begini sih ini? Itu kan berarti setan masuk dalam hati Bapak, bisikin begini. Tuh kan, sia-sia kan? Kalau manusia, iya perbuatannya ada yang sia-sia, ada yang enggak. Tapi kalau Allah semua nggak ada yang sia-sia. Nggak ada Allah ciptakan sia-sia. Kalau Allah ciptakan sia-sia, berarti Allah tidak sempurna. Kalau makhluk sia-sia bisa. Perbuatannya sia-sia aja begitu nggak bermanfaat. Tapi kalau Allah pasti bermanfaat. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa menangkap manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita mengetahui dengan cara mengaji, tahu hikmahnya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah kalau sudah berikan hikmah kepada hambanya, tuh dikasih. Itu bisa menangkap semua kebaikan Allah. Enggak ada lagi suudzon kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Udah rumusnya begitu. Apa karena semua yang ada di alam dunia ini takdir, apa yang Bapak rasakan enak menurut syahwat atau tidak, semua takdir Allah, karena dari Allah pasti maslahat buat makhluk, beres. Nggak usah pakai komplain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup enjoy aja udah. Ya kan? Udah tenang aja, nggak usah berpikir berlebihan. Nanti saya ke depan bagaimana ya Allah. Salah satu orang bodoh adalah orang yang pagi-pagi hari dia nanya apa yang harus saya kerjakan hari ini. Itu bodoh loh pas secara agama. Bodoh, apalagi secara akidah. Itu bodoh kuadrat itu. Kenapa begitu? Kenapa saya katakan begitu? Secara hukum sosial, orang yang punya agenda kegiatannya masif. Dari pagi udah ada agenda. Saya harus pagi ini, harus ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini. Secara hukum sosial orang begini disebut orang apa? Disiplin, bagus, positif. Tapi dalam akidah, bodoh. Kenapa bodoh? Masih ragu dengan takdir Allah. Ragu itu loh Pak. Kalau dia nggak ragu, kenapa dia manage begitu, dia atur. Ini saya bicara begini sensitif sebetulnya ya. Kenapa harus dia atur? Orang yang berakal tuh akan berpikirnya begini. Al-akil iza asbaha, apabila pagi-pagi hari, fayanzuru maza yaf'alullah. Dia akan melihat, berpikir apa yang akan Allah takdirkan kepada saya hari ini. Supaya Allah takdirkan hari ini saya kebaikan, maka saya usahakan kebaikan. Begitu yang ada. Jadi melihatnya Allah dulu, bukan melihatnya diri kita dulu. Kalau melihatnya dari kita dulu namanya bersandar kepada amal. Orang kalau bersandar kepada amal pasti putus asa dari rahmat Allah. Itu rumusnya. Satu, putus asa. Kalau nggak putus asa, dua, ujub, sombong. Kalau orang beriktimad, bersandar kepada amal. Tapi kalau bersandarnya kepada Allah, pagi-pagi berdoa sama Allah, ya Allah, apapun takdirmu hari ini saya terima. Tapi saya upayakan untuk menerima takdir yang baik. Lah harus diupayakan dong. Bapak diam aja di rumah nggak tahu-tahu duit banyak, kan tetangga juga bingung. Jadi harus kerja juga maksudnya. Kalau tahu-tahu duit banyak, baru dari mana tuh orang? Main domino apa main apaan? Nah itu jadi kudu diupayakan takdir Allah yang baik. Dasarnya akidah diupayakan, kemudian jadi potensi, jadi berbuat baik. Nah disitulah orang-orang yang betul-betul iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa itu para jamaah sekalian untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab.